Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raswanto, NPM 20 120 11161. Saya mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil resume saya guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Waris Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tema dalam video tersebut yaitu Hukum Waris yang ada di Indonesia, dengan host yaitu Cynthia Rompas, dan narasumber yang pertama yaitu ada Bapak Profesor Edi Oshiriaj selaku pakar hukum pidana. Kemudian yaitu narasumber yang kedua ada Dr. Zaitun Abdullah SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Hal pertama yang harus dipahami yaitu bagaimana dasar hukum atau landasan tentang hukum waris yang ada di Indonesia. Jadi dalam video tersebut dijelaskan oleh Ibu Zaitun bahwasanya di negara Indonesia itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang hukum waris. Jadi dalam hal ini hukum waris merupakan sebuah hukum yang menjadi pilihan. Jadi, apabila masyarakat Indonesia beragama Islam itu masih menggunakan hukum waris Islam yang mengacu kepada KHI, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Lalu, bagaimana sih dengan masyarakat yang bukan beragama Islam? Masyarakat yang non-Muslim biasanya menggunakan hukum KUH Perdata atau BW. Dalam hal ini, selain menggunakan hukum waris Islam dan hukum waris Perdata, ada juga yaitu hukum waris adat, di mana hukum waris adat berlaku dalam beberapa wilayah tertentu. Jadi, dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hukum yang ada di Indonesia memiliki 3 bidang, yaitu yang pertama ada hukum waris Islam, kemudian yang kedua ada hukum waris perdata, dan yang ketiga yaitu ada hukum waris adat. Lalu selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang nantinya akan diwariskan di dalam hukum waris? Jadi, hal-hal yang diwariskan di dalam hukum waris merupakan sebuah objek hukum waris. Objek hukum waris ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kemudian yang kedua yaitu ada harta benda. Yang ketiga, hak-hak intelektual. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwasanya di negara Indonesia memiliki 3 hukum waris, yaitu yang pertama ada hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Lalu, siapa sih yang menggunakan hukum-hukum ini dan bagaimana pengaturannya atau pengertiannya? Jadi yang pertama yaitu ada hukum waris Islam. Tentu saja dalam hukum waris Islam digunakan hanya untuk masyarakat yang beragama Islam. Lalu bagaimana sih perhitungannya? Jadi secara garis besar, dalam hukum waris Islam, bagian waris untuk anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan, di mana untuk anak laki-laki yaitu 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi apabila anak perempuan mendapatkan waris 100 juta, maka anak laki-laki akan mendapatkan waris 200 juta. Lalu bagaimana dengan hukum waris perdata? Di dalam hukum waris perdata, perhitungannya yaitu sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya yaitu untuk hukum waris adat. Di dalam hukum waris adat, untuk pembagian waris itu ada 3 macam, yaitu ada matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Di mana matrilineal merupakan ketentuan hukum waris yang diturunkan oleh ibu atau garis keibuan. Kemudian untuk yang patrilineal itu dari seorang ayah, dan yang bilateral yaitu mendapatkan hak waris dari kedua orang tua. Lalu bagaimana sih simulasi tentang perhitungan yang ada dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata? Simulasi dalam hukum waris Islam sudah dijelaskan bahwasanya bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun apabila seseorang tersebut adalah seorang pasangan atau suami istri, dan yang meninggal yaitu suami, maka seorang istri akan mendapatkan 1/8 apabila seorang pasangan tersebut memiliki anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI, bahwasanya
harta waris merupakan harta bawaan ditambah dengan atau bagian harta bersama yang sudah dijelaskan di dalam pasal 171 poin E dalam KHI, kompilasi hukum Islam, di mana harta bersama tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu, karena harta bersama hampir sama dengan harta gonogini, yaitu 50% setiap bagiannya. Jika hanya anak perempuan saja, maka akan mendapatkan harta warisan yang pasti. Namun, jika apabila ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka kedua anak tersebut akan mendapatkan dari sisa harta dengan perbandingan bahwasanya anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Kemudian, dalam hukum waris perdata. Dalam hal ini, di dalam hukum waris perdata, seseorang ahli waris boleh menolak untuk menjadi ahli waris, sedangkan di dalam hukum Islam tidak boleh menolak untuk menjadi ahli waris. Dan di dalam bagian-bagiannya, hukum perdata dengan hukum Islam memiliki perbedaan, di mana hukum perdata yaitu sama rata antara anak perempuan dengan anak laki-laki, sedangkan dalam hukum waris yaitu memiliki perbandingan 2:1. Demikian hasil resum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.